Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita pada hari ini. Kita kembali langsung ke Dokter Sela nih. Dokter Sela, seberapa sering bertemu dengan penderita stroke di Provinsi Bengkulu? Sering ya, kalau saya bilang setahun itu untuk ini jangkauan puskes ya kan, karena beberapa orang udah mengetahui hal itu, mereka langsung akan lari ke rumah sakit. Tapi untuk yang tidak mengetahui, mungkin dalam setahun itu bisa 5 yang datang kayak gitu. Oke, langsung saja kita ke slide materi. Oke, permisi ya dok. Makin penasaran nih dokter, karena katanya masih banyak kurang edukasi ya dokter ya? Masih, jadi mereka itu sebenarnya mungkin belum menyadari bahwa ini adalah penyakit stroke. Oke, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan dokter Eni tentang ada yang stroke. Sebenarnya mau jelasin ini tujuannya itu tadi sih, untuk menghimbau pemirsa di rumah supaya tahu kalau misalnya kondisinya itu yang langsung nggak sadar tiba-tiba di kamar mandi, biasanya kan kayak gitu tuh, dipanggil ke rumahnya. Biasanya kita kalau di puskes dipanggil ke rumahnya karena pasiennya tidak sadar. Pasien tidak sadar pada saat kita datangi ke rumah, pasien sudah tergeletak posisinya kayak gitu ya, nggak sadar. Kemudian pada saat kita tensinya di 200, kemudian kita rujuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan CT scan, itu tadi terjadi perdarahan kepalanya. Kemudian kalau yang untuk sumbatan itu biasanya ya lemah ya, kelemahan sebelah. Jadi kadang dia datang udah nyeret-nyeret kayak gini. Kayak gitu. Dan itu dia belum sadar ya dok? Tahu kayak gitu, nggak tahu nih dok kayak gitu. Terus ada yang datang keluhannya sebelah badan nih udah kebas-kebas, nggak berasa kayak gitu. Terus ada juga yang datang ngomongnya kayak gitu, dia udah nggak jelas ngomong. Bisa aja tadi pelok, cadel, tapi kalau misalnya dia kenanya di area broca, dia tuh nggak sinkron antara otaknya apa yang mau disampaikan sama apa yang mau diucapkan. Jadi kadang kita pun nggak mengerti gitu bahasanya kayak gitu. Jadi kalau datang tiba-tiba dengan keluhan seperti itu, nah tapi kalau misalnya datang dengan keluhan tensi tinggi, sakit kepala hebat, itu kita juga udah hati-hati ya, karena target organ damage-nya itu tadi salah satunya adalah otak. Bisa nanti bisa diiringi dengan vertigo juga dokter? Vertigo ya bisa sih salah satu penyebabnya, tapi lebih sering mereka tuh sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat. Ya ini tadi ya yang gambar dari dokter ini. Ini kalau misalnya pecah pembuluh darahnya, biasanya tegangan tinggi. Ibaratnya kita kalau misalnya pakai selang ya, pipa, kita tekan aja, kita kasih hambatan ya, atau tekanannya tinggi pada pipa itu, pasti pipa itu akan meletus seperti ini, pecah seperti ini ya. Atau kalau misalnya ini tadi biasanya ada sumbatan, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi yang membentuk plak di sini. Nah itu akan menghambat aliran darah ke otak. Ini yang membuat seperti sumbatan tadi. Oke. Nah, ini tadi zona-zonanya ya, ada yang udem, ada degenerasi, sama nekrotik lebih dari 8 bulan. Jadi apa fungsinya kita bagi ini? Karena ada kelemahan itu biasanya 1-2 minggu ya, kemudian nanti recovery-nya 6-8 bulan. Jadi untuk pemirsa, kalau misalnya di rumah merawat orang stroke, sabar, memang butuh kesabaran. Bahkan kadang datang-datang ke puskes, istrinya ngambil obat suami, curhat gitu ya, curhat, "Duh dok, saya mah kalau bukan karena ibadah suami nggak kuat lagi rasanya." Karena apa? Pada orang-orang stroke itu biasanya dia akan menyerang juga pusat emosi, sehingga coba lihat sendiri di lapangan bahwa orang-orang stroke itu biasanya emosinya tinggi,
suka marah, biasanya kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang melayani orang stroke itu memang butuh kesabaran yang ekstra, kayak gitu. Karena pusat emosinya juga terganggu. Jadi dan dia recovery-nya 6 sampai 8 bulan. Recovery ini tidak hanya fungsi motoriknya, artinya tidak hanya fungsi geraknya. Biasanya kan dia terbaring dulu tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mulai latih, biasanya pertama untuk duduk, kemudian untuk berjalan ya. Kemudian akhirnya dia bisa mengangkat tangannya, makan sendiri, kemudian megang minuman sendiri. Tapi ada yang benar-benar nggak bisa kayak gitu. Itu tergantung dengan kerusakannya. Tapi kalau kerusakan yang masih bisa diperbaiki ini ya, rentang waktunya 6 sampai 8 bulan. Artinya ya mungkin dalam waktu ini akan ada perbaikan baik dari sisi motoriknya, mungkin nanti dia udah mulai dari yang terbaring, kemudian jadi duduk, kemudian kita lihat dia bisa berjalan, kemudian dari yang nggak bisa ngapa-ngapain tangannya mulai bisa nyuap sendiri, kemudian nanti mulai bisa memegang minum sendiri kayak gitu. Kemudian harus tetap dalam pengawasan ya dokter ya? harus kayak gitu. Jadi saya kasih tahu sama pasiennya biasanya, Bapak mohon maaf ya, jadi kalau untuk di rumah mungkin ibunya membiarkan Bapak untuk melakukan hal-hal tersebut sendiri, tapi ya diperhatikan kayak gitu, bukan tidak sayang kayak gitu, tapi artinya untuk melatih Bapak kembali normal lagi ya. Kemudian zona nekrotik ya, ini residualnya, ini bisa lebih dari 6 bulan, permanen tahunan. Oke, ini patofisiologinya ya. Kenapa bisa sampai seperti itu tadi dijelaskan sama dokter ini, kebutuhan oksigennya pada otak menurun, kemudian terjadilah kematian sel otaknya. Nah, kemudian darah tinggi juga akan membuat dinding arterinya menipis dan rapuh sehingga bisa pecah pembuluh darah kayak gitu. Kenapa biasanya sering terjadi itu pada saat mandi kayak gitu ya, pada saat mandi atau pada saat beraktivitas tinggi seperti misalnya olahraga. Nah, kalau pada saat mandi itu gerakan-gerakan yang dilakukan biasanya kalau pakai shower aja mungkin enggak ya. Kemudian biasanya pakai gayung, naik turun kayak gitu. Itu memicu kerja jantung, kemudian tensinya makin naik ya, pembuluh darahnya bisa pecah. Kemudian lagi kalau misalnya posisinya suhu, nah, suhu dingin itu juga bisa memicu seseorang gitu. Kemudian stroke, perdarahan, terjadilah kelumpuhan dan kelemahan. Kalau misalnya dia hanya sekedar sumbatan, itu bisa kita terapi biasanya dengan pengencer darah. Kalau darahnya kental atau ada plak, itu bisa kita kasih anti plaknya sama pengencer darahnya. Tapi kalau misalnya dia memang ada perdarahan, nah perdarahan ini dilihat dulu jumlah darahnya. Kalau jumlah darahnya makin banyak dan bertambah, nggak lain disarankan sama dokternya biasanya untuk dikraniotomi. Artinya apa? Dibedah kepalanya. Karena apa? Harus disedot darah-darahnya. Darah-darahnya harus disedot. Kalau misalnya darahnya sudah disedot, itu meminimalisir pusat batang otak kita itu turun. Sehingga kalau depresi, misalnya ini ya. Nah, di sini misalnya pusat pernafasan. Kalau darahnya tambah banyak, dia akan masuk, kenalah tulang yang di area sini ketekan lewat kayak gitu. Pusat pernafasannya. Apa ada Jadi efek tidak samping, bernafas. dokter, dari proses Pembedahan operasi kepalanya. tadi, Ya, semua tindakan bedah itu pasti ada efek sampingnya, pasti ada resikonya kayak gitu. Tapi yang kita harapkan ya kebaikannya ya, artinya kesembuhannya. Kalau darahnya diambil, tidak ada depresi saraf pusat, tidak ada depresi nafasnya, sehingga saraf yang di atas itu enggak jatuh turun ke bawah, tidak tertekan, sehingga mempertahankan kehidupan seseorang itu tetap berjalan dengan baik kayak gitu. membantu lah ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi, ini gejala-gejalanya ya, Dok ya, sudah dijelaskan sama dokter ini tadi ya. Intinya kalau gangguan motorik itu dia gangguan bergerak itu udah pasti. Jadi ya susah duduk, susah berjalan, susah bicara kayak gitu.
Kemudian ada juga gangguan bicara. Nah, kalau terkena area Broca-nya itu kalau misalnya pusat bicara, kemudian jadi kadang ada dia afasia motorik kayak gitu ya. Kalau itu dia mau ngomong tapi pas diucapkan itu nggak bisa kayak gitu. Tapi itu juga sih kadang yang membuat seseorang itu menjadi emosi kayak gitu. Karena Jadi, dia sulit mengutarakan. dia sulit mengutarakan apa yang dia maksud seperti itu. Jadi apa yang ada di kepalanya itu tidak bisa. Kadang kita kan berpikir untuk Pak coba ditulis kayak gitu kan. Mana tahu bisa ditulis. Ditulis pun nggak sesuai kayak gitu. Bahkan kita menerka-nerka, pasien ini bukan pasien yang nggak bisa nulis loh selama ini. Jadi pada saat dia menulis, mungkin dia mau menulis minum, dia baru M, kemudian U, N-nya di ujung. Jadi kita yang menerjemah ini harus pandai-pandai, karena pada saat kita tidak bisa menerjemahkan inginnya dia, lihatlah pasien ini pasti Emosi akan ya? marah. Oke. Biasanya seperti itu. Sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu nih. Ya, Oke oke. pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.